Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di channel YouTube saya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu kepada kita semua, bahwasanya syukur alhamdulillahirabbil alamin, bulan Ramadan 1440 Hijriah kita sudah melaksanakan, kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan 1440 Hijriah yang tentu sudah kita laksanakan semuanya. Akan tetapi Allah tidak menjamin bahwasannya Ramadan tahun depan 1441 Hijriah kita akan dipertemukan kembali atau bahkan tidak dipertemukan kembali. Oleh karenanya merupakan sebuah nikmat yang agung manakala kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita mengisinya dengan beragam kegiatan positif, kita mengisinya dengan banyak amalan-amalan, kita mengisinya dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunat dan juga ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi satu hal yang menjadi indikator, satu hal yang menjadi indikasi bahwa Ramadan yang telah saya dan Anda jalankan itu sukses atau tidak adalah Anda senantiasa akan terlihat pada bulan-bulan setelah Ramadan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya manakala kita di bulan Ramadan telah diajarkan banyak hal, kita telah dipuasakan, mata kita telah dipuasakan untuk senantiasa tidak melihat hal-hal yang jelek, untuk senantiasa tidak melihat hal-hal yang bisa mengundang kemaksiatan dan lain sebagainya. Tangan kita sudah dipuasakan untuk senantiasa tidak mengambil hak orang lain. Telinga kita sudah dipuasakan untuk senantiasa tidak mendengarkan kata-kata yang buruk. Kemudian hati, pikiran, kaki kita juga telah dipuasakan untuk senantiasa berbuat yang baik. Apakah hal yang semacam ini bisa tercerminkan kembali di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya ini? Kita setiap hari sudah diajarkan untuk melaksanakan sholat dengan tertib. Kita sudah diajarkan untuk mentadarusi Al-Quran. Kita sudah diajarkan untuk senantiasa melaksanakan sholat lail dan lain sebagainya. Apakah rangkaian-rangkaian kegiatan tersebut senantiasa masih akan kita jalankan pada bulan Syawal dan seterusnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan Syawal ini ada satu ibadah sunnah yang senantiasa dianjurkan untuk kita laksanakan, sebagaimana dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mengatakan bahwa man shoma Ramadana summa atba'ah sittam min Syawali kana kasiya middahar, yang artinya bahwa barang siapa yang ia berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka bagi dia berpuasanya seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya pada kesempatan ini pula
saya mengajak, mari kita laksanakan ibadah siam 6 hari pada bulan Syawal ini. Bila mana pada bulan Ramadan yang telah kita jalani kita masih ada kekurangan, mari kita sempurnakan, kemudian kita tambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian bulan Syawal itu sendiri juga diartikan sebagai sebuah bulan peningkatan. Artinya apa? Artinya setelah 30 hari penuh, setelah 1 bulan penuh di Ramadan itu kita ditempa, kita digembleng dengan ilmu-ilmu, dengan kegiatan-kegiatan yang senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka PR besar bagi kita di bulan Syawal ini adalah untuk minimal mempertahankan, dan harapannya bisa untuk lebih memaksimalkan apa yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan banyak hal yang perlu kita tingkatkan di bulan-bulan Syawal dan seterusnya ini. Di antaranya adalah kita harus meningkatkan ilmu kita. Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki ilmu. Karena apa? Karena pada dasarnya semua yang kita laksanakan itu adalah bermuara pada keilmuan kita masing-masing. Sehingga kita tidak hanya melaksanakan dengan cara istilahnya kita mengikuti aliran arus, si A kemana kita ikuti, si B kemana kita ikuti, tetapi kita harus punya dasar ilmu, dan ilmu itu pun kita, terutama ilmu agama, tetapi juga kita tidak boleh melupakan bahwa kita hidup di dunia juga membutuhkan ilmu-ilmu dunia. Oleh karena yang pertama perlu kita tingkatkan adalah ilmu. Kemudian yang kedua, mari kita tingkatkan amal kita, baik amal jariah kita, baik amal ibadah kita, dan juga amal-amal positif lainnya. Dan jangan sampai amal yang kita lakukan susah payah itu pada nantinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena apa? Hanya karena ada unsur riya di dalam hati kita. Oleh karenanya kita sempurnakan dan kita laksanakan amal-amal tersebut dengan rasa ikhlas, dengan rasa penuh mengharap hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, di antara banyak hal yang perlu kita tingkatkan, saya ambil 3, yaitu ilmu, kemudian amal, kemudian yang ketiga adalah iman. Kita perlu meningkatkan iman kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya dalam sebuah hadis dikatakan bahwa cabang iman itu banyak, yaitu antara 73 sampai dengan 79 atau 63 sampai dengan 69. Dan cabang dari iman itu yang terbesar adalah sebuah perkataan La ilaha illallah. Dan yang terendah dari cabang itu dikatakan adalah kita menyingkirkan sesuatu penghalang yang ada di jalan. Dan ketahuilah bahwa malu itu juga sebagian dari iman. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan ini kita tingkatkan pula iman kita, dan juga iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Dan ingat, iman itu juga bisa berkurang karena apa? Karena sebuah kemaksiatan. Oleh karenanya pada bulan Syawal ini saya mengajak, marilah senantiasa kita merenung kembali dari lubuk hati yang terdalam kita. Apakah kita pantas menyandang sebuah predikat la'allakum tattaqun pada siam, pada kegiatan Ramadan 1440 Hijriah yang telah kita lalui? Ataukah barangkali predikat dari la'allakum tattaqun itu masih sangat jauh dari diri kita? Yang tahu siapa? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Mari kita renungi kembali kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan yang telah kita lakukan di masa-masa lalu. Dan mari
itu semua kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran bahwa saya harus lebih baik, bahwa saya harus lebih taat, dan saya harus lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sejatinya kehidupan di dunia ini amatlah sebentar, dan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan kelak di akhirat. Alangkah ruginya manakala kehidupan yang singkat ini hanya kita isi dengan hura-hura, hanya kita isi dengan foya-foya, hanya kita isi dengan beragam kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Semoga yang sedikit ini senantiasa bisa membuka pikiran kita, senantiasa bisa membuka hati kita, dan kita semua semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa melaksanakan agamanya Allah ini dengan baik dan sempurna. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.